Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Akila Ziaulhaq, NPM 2213024038, kelas B Pendidikan Biologi, mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Izin melanjutkan materi kedua dari judul meristem, yaitu klasifikasi meristem. Klasifikasi meristem ini dibedakan menjadi asal-usulnya, letaknya, dan fungsinya. Nah, berdasarkan asal dan perkembangannya, itu ada 3. Yang pertama, promeristem. Ini jaringan meristem yang tempat organ baru atau fondasi bagian untuk diletakkannya jaringan meristem. Nah, ini baru disebut jaringan meristem promeristem. Nah, menempati area yang sangat kecil, promeristem ini di ujung batang dan ujung akar. Nah, promeristem ini berdiferensiasi menjadi meristem primer. Yang kedua, jaringan meristem primer. Ini berasal dari promeristem, tetap meristematik dan kondisi embrionik sepanjang seluruh kehidupan tanaman pada puncak akar, batang, daun yang sedang tumbuh. Baik meristem apikal maupun meristem interkalar itu adalah meristem primer karena muncul di awal kehidupan tumbuhan dan berkontribusi pada pembentukan tubuh-tumbuhan primer. Nah, yang terakhir, meristem sekunder. Meristem sekunder ini berkembang dari jaringan permanen primer. Nah, contohnya yaitu kambium vaskular-vasikuler, kambium intervasikular, dan kambium gabus. Jaringan meristem sekunder ini bertanggung jawab untuk memproduksi jaringan sekunder. Nah, kalau berdasarkan lokasi di tanamannya itu ada 3 juga. Yang pertama meristem apikal, meristem lateral, dan yang terakhir meristem interkalar. Meristem apikal ini posisinya di ujung akar dan di ujung pucuk. Fungsinya untuk menambah panjang sumbu. Yang kedua, meristem lateral. Posisinya ini di sisi batang dan akar. Fungsinya untuk memperbesar diameter tanaman. Dan yang terakhir, meristem interkalar. Posisi meristem interkalar ini di pangkal daun, pangkal ruas, dan fungsinya itu untuk menambah panjang tanaman atau organ-organnya. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsinya itu juga dibagi menjadi 3. Protoderm itu berkembang untuk menjadi epidermis. Dan yang kedua, prokambium berkembang menjadi jaringan pembuluh darah. Dan yang terakhir, meristem dasar berkembang menjadi jaringan dasar dan empulur. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi meristem. Diferensiasi meristem adalah perkembangan turunan sel-sel meristem menjadi berbagai sistem jaringan pada tumbuh-tumbuhan dewasa. Jadi diferensiasi ini terjadi pada batang. Diferensiasi adalah proses mengarah yang arahnya terjadi perubahan struktur, fungsinya, dan akan menjadi pola-pola tertentu yang memiliki fungsi tertentu, pada akhirnya akan membentuk susunan sel yang baru. Adapun diferensiasi sel meristem misalnya pada sistem lateral pada batang itu contohnya berdiferensiasi dengan jaringan xilem sekunder. Di sini ada vessel element. Vessel element ini yaitu berupa sel yang lebih pendek dari trakeid yang bertugas membantu mengalirkan air. Trakeid ini adalah sel lignifikasi panjang dan meruncing di xilem pembuluh darah. Kemudian dari xilem sekunder ini akan menjadi berubah bentuk, berubah fungsi, menjadi jaringan phloem. Yaitu di sini ada combined cell and safer to be element atau sel pendamping dan saringan elemen tabung. Unsur saringan pada tumbuhan berpembuluh sel hidup memanjang dari phloem. Kemudian dari jaringan phloem ini akan menjadi sel parenkim. Sel parenkim ini ditemukan
pada akar dan batang, terutama sebagai pengisi bagian korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya akan berubah bentuk menjadi serat atau fiber. Fiber atau serat serabut sklerenkim merupakan jenis jaringan sklerenkim yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau jaringan penyokong. Jadi ini adalah salah satu bentuk pertumbuhan meristem lateral yang berdiferensiasi meristem yang terjadi pada batang. Baik, selanjutnya adalah tahap perkembangan meristem primer. Meristem primer didasari oleh promeristem. Promeristem ini biasa disebut primordial, yang merupakan jaringan muda yang terletak pada ujung akar dan ujung batang. Promeristem ini terbentuk sejak embrio. Kemudian promeristem ini terjadi pada daerah meristematik. Daerah meristematik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah protoderm, yang kedua adalah prokambium, dan yang ketiga adalah meristem dasar. Bisa dilihat pada gambar bahwa protoderma terletak pada bagian ujung luar jaringan meristem, yang nantinya akan berubah menjadi jaringan epidermis. Sedangkan prokambium terletak pada bagian tengah, dan bagian prokambium ini akan menjadi jaringan pembuluh primer. Kemudian yang ketiga adalah meristem dasar. Meristem dasar terletak di antara protoderm dan prokambium. Di sini jaringan dasar akan berubah menjadi parenkim, sklerenkim, korteks, kolenkim, dan empullor. Kemudian bisa dilihat gambar sebelahnya di mana akar ini memiliki 3 daerah. Yang pertama pada bagian atas itu merupakan daerah pendewasaan atau maturasi. Daerah yang tengah ini merupakan daerah pemanjangan atau elongasi, dan bagian bawah di sini masih terdapat meristem, di mana daerah ini masih masuk pada daerah pembelahan atau proliferasi. Kemudian bisa dilihat ini merupakan jaringan muda yang terletak pada ujung batang, di mana memiliki 3 zona juga, yaitu zona meristematik, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Yang pertama adalah zona meristematik, di mana di sana terdapat tunas daun dan meristem apikal, yang mana pada zona ini masih terjadi pembelahan sel. Kemudian yang kedua adalah zona pemanjangan, di mana di sini terdapat prokambium, dan yang mana pada saat ini semua sel mengalami pemanjangan. Yang ketiga di sini adalah zona diferensiasi atau zona perubahan, di mana sel-sel yang sudah membelah dan memanjang akan memiliki struktur khusus, di mana pada bagian ini mereka akan membentuk epidermis, korteks, empullor, flum, dan xilem primer, dan kemudian akan menjadi jaringan dewasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai meristem apikal. Nah, meristem apikal yaitu daun dan jaringan baru yang dibentuk di bagian ujung batang yang merupakan titik tumbuh atau apex pucuk. Nah, meristem apikal pucuk ini atau apex pucuk berada di atas promedium daun paling muda. Bisa kita lihat di sini apex pucuk Pteridophyta, yaitu memiliki 1 atau lebih sel pemula atau sel apex. Nah, itu membelah menjadi sel baru di semua sisi, kecuali permukaan luar. Yang gambar A di sini merupakan tipe Pteridophyta dengan sel apikal tunggal. Kemudian yang B merupakan tipe Selaginella dengan sel apikal tunggal.
Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu apeks pucuk kelompok tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama yaitu arah pembelahan adalah antiklinal, di mana pembelahan ini tegak lurus dengan permukaan organ, dan periklinal yaitu sejajar dengan permukaan organ atau diagonal. Dan ini disebut tipe sisas. Selain itu, di tipe ginkgo terdapat zona permukaan, zona sentral, meristem tepi atau perifer, dan meristem rusuk. Ya, yang di bagian tengah itu disebut meristem rusuk. Kemudian ada zona transitional near cambium. Nah, ini yang membedakan dengan tipe sisas. Kemudian yang selanjutnya yaitu tipe Cryptomeria abies. Nah, tipe ini memiliki 4 zona, yaitu yang pertama ada zona meristem permukaan, zona sel induk sentral yang paling atas itu, kemudian ada meristem perifer, meristem rusuk. Nah, contoh dari tipe Cryptomeria abies yaitu pada pohon Pinus montana dan tumbuhan abies concolor. Selanjutnya pada pucuk Apex Angiospermae atau Apex pucuk pada Angiospermae, menurut teori histogen bahwasanya Apex pucuk tersebut dibagi menjadi 3, yaitu daerah luar yang disebut dengan dermatogen yang kemudian berkembang menjadi epidermis. Selanjutnya ada daerah silindris atau disebut juga dengan peribellum yang selanjutnya nanti akan berubah menjadi cortex. Dan yang paling tengah atau daerah sentral itu disebut dengan plerom, itu akan berkembang menjadi stele. Kemudian selanjutnya apex pucuk Angiospermae menurut teori tunica corpus. Nah, tunica itu apa teman-teman? Tunica merupakan selapis sel terluar atau beberapa lapis sel yang mengelilingi sel bagian luar. Nah, disebut korpus ya. Kemudian terjadi dalam bidang antiklinal. Nah, selain itu terus kemudian korpus sendiri merupakan bagian pusat titik tumbuh yang memiliki kemampuan membelah ke segala arah. Nah, pembelahannya itu terjadi di segala arah kan. Terus perbedaan dengan tunica bahwasanya korpus itu memiliki ukuran yang lebih besar timbang tunica, seperti itu. Nah, jadi dapat dipahami bahwasanya perbedaan dari tunica merupakan itu pembungkus luarnya, sedangkan korpusnya itu bagian tengah yang paling besar ini ya. Nah, untuk tunica itu ada beberapa zona, misalnya L1, L2, dan L3 seperti itu. Nah, selanjutnya ada 2 tipe korpus. Nah, yang pertama tipe Angiospermae biasa dibedakan menjadi 3 tipe utama atau 3 zona maksud saya. Yang pertama zona sel induk sentral yang dapat kita lihat bersama yaitu central model cells di ilustrasinya. Kemudian selanjutnya ada meristem rusuk yang arah pembelahannya ke bawah gitu ya. Kemudian ada meristem perifer. Kemudian ada tipe Opuntia. Nah, ini mirip sama dengan tipe Angiospermae biasa. Namun pada tipe Opuntia memiliki zona di atas ya. Ada zona transisi near cambiumnya. Selanjutnya kita akan mengkaji mengenai struktur apex reproduktif. Nah, struktur apex reproduktif merupakan hasil diferensiasi dari apex vegetatif atau apex pucuk tadi. Jadi dari apex pucuk tadi akan mengalami perubahan menjadi atau menghasilkan struktur bunga seperti membentuk stamen, belum petal dan sepal. Bisa kita lihat melalui gambar yang sudah tertera di sini. Di sini ada daun, kemudian ada sepalnya, itu merupakan perkembangan atau perkembangan lebih lanjut atau disebut juga dengan diferensiasi dari apex pucuk vegetatif. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji mengenai struktur apex akar. Nah, pada tumbuhan baku atau Pteridophyta, seluruh akarnya berkembang dari sel apikal tunggal. Nah, sedangkan yang lain adalah sel inisial.
Kemudian untuk struktur apex akar dibedakan menjadi 3 zona, yaitu dermatogen untuk meristem akar atau apex akar yang nantinya akan berkembang menjadi epidermis, kemudian periblem untuk meristem cortex, kemudian plerum untuk meristem dari silinder pusat. Bisa kita lihat untuk dermatogen itu memiliki warna biru, kemudian yang periblem itu memiliki warna kuning, dan untuk plerum atau yang nantinya bakal berkembang menjadi stelia atau silinder pusat itu berwarna merah. Bisa kita lihat bersama. Kemudian yang paling luar itu merupakan tudung akar. Ya, berikut ada beberapa perbedaan struktur apex akar dari keluarga tumbuhan. Yang pertama ada yang gambar A itu merupakan struktur apex akar dari kelompok Pteridophyta, kemudian yang B Gymnospermae, yang C dikotil, dan D yang monokotil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini biasa disebut juga aksilar. Mengapa disebut aksilar? Karena letaknya yang di antara jaringan dewasa dan ruas-ruas batang atau nodus. Nah, yang ini nodus, yang jaringan interkalar, dan ini ruas-ruas batang yang jaringan dewasanya. Nah, letak meristem interkalar ini melentangi batang yang ini ya, yang garis ini melentangi batang. Nah, sama seperti meristem lainnya, meristem interkalar ini aktif dalam pembelahan sel karena yang letaknya melintang maka menyebabkan pertumbuhan ke arah atas dan bawah yang nantinya batang akan bertambah panjang. Nah, contohnya ini ya. Nanti dia ini kan interkalarnya. Nanti dia akan bertambah panjang ke atas maupun ke bawah. Nah, bukan hanya menyebabkan ruas batang yang dapat bertambah panjang, tapi meristem interkalar ini juga dapat menyebabkan pembentukan bunga dari suatu tumbuhan. Nah, contohnya itu ini merupakan yang saya bulatkan ini merupakan meristem interkalarnya dari tumbuhan dari bunga Duriozibetinus. Nah, ini merupakan bunga dari buah durian. Nah, yang ini merupakan meristem interkalarnya dan ini juga meristem interkalarnya. Nah, yang ini nih meristem interkalar penghubung antara bunga dan juga batang. Oke. Kemudian Kemudian pembentukan meristem interkalar ini juga sama seperti apikal karena sama-sama dibentuk oleh jaringan promeristem atau promedial, yang dimana jaringan ini merupakan jaringan muda yang terletak di ujung akar maupun batang, dan jaringan ini juga terbentuk pada fase embrio. Maka meristem interkalar ini merupakan jaringan yang terbentuk dari jaringan primer, dari jaringan atau pertumbuhan primer. Nah, untuk meristem interkalar sendiri, meristem interkalar ini terdapat pada biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil. Mengapa hanya terdapat pada tumbuhan monokotil? Karena meristem interkalar ini hanya terdapat pada tumbuhan yang tidak memiliki kambium pembuluh, sedangkan tumbuhan dikotil ini kan memiliki kambium pembuluh pada batangnya, sedangkan monokotil tidak memiliki kambium pembuluh pada batangnya. Maka meristem interkalar ini banyak ditemui pada tumbuhan monokotil. Nah, contohnya yang pertama itu ada golongan rumput-rumputan. Nah, pada contoh ini saya mengambil contoh pada rumputan gajah. Nah, ini yang seperti garis ini merupakan meristem interkalarnya, dan ini juga meristem interkalarnya yang saya buatkan itu. Nah, contoh yang kedua itu dari beberapa anggota famili Caryophyllaceae. Nah, contohnya itu ini pada gambar ini merupakan meristem interkalarnya, dan ini juga merupakan meristem interkalar yang sudah saya buatkan. Kemudian contoh yang ketiga itu dari beberapa anggota famili Polygoneae. Nah, contohnya itu dari beberapa anggota famili Polygoneae itu yang ini.
Ini merupakan meristem interkalar yang sudah saya jelaskan, dan ini juga merupakan meristem interkalar. Dan terakhir ada dari tumbuhan paku ekor kuda atau Equustum sp. Nah, pada paku ekor kuda ini yang saya buatkan ini merupakan letak meristem interkalarnya, dan ini juga merupakan letak meristem interkalarnya, dan serta yang ini dan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu meristem lateral. Nah, meristem lateral ini terletak sejajar dengan permukaan akar atau batang. Berbeda dengan meristem apikal yang terletak pada ujung-ujung tanaman. Meristem lateral ini terletak di sejajar dengan permukaan akar atau batang. Nah, meristem lateral ini dikenal juga sebagai meristem samping, yaitu karena batang dan akarnya membesar ke samping. Nah, meristem lateral berasal dari jaringan dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Nah, jaringan dewasa ini merupakan hasil perkembangan dari meristem apikal yang telah terdiferensiasi menjadi jaringan dewasa dan bersifat meristematik. Nah, pertumbuhan yang berada pada meristem lateral ini dinamakan pertumbuhan sekunder, yakni pertumbuhan yang jaringannya berasal dari jaringan yang telah terdiferensiasi kemudian bersifat meristematik. Nah, contoh dari meristem lateral ini yaitu kambium vaskuler dan kambium gambus. Nah, yang pertama yaitu kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini terbagi menjadi dua, yaitu kambium vasikuler dan kambium intervasikuler. Nah, yang pertama yaitu kambium vasikuler. Kambium vasikuler ini merupakan kambium yang terdapat di dalam berkas pembuluh angkut, yaitu di antara xilem dan floem. Nah, dapat kita lihat di gambar bahwa ini terdapat berkas pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem. Yang tumbuh ke arah luar dinamakan floem, sedangkan yang tumbuh ke arah dalam dinamakan xilem. Nah, kambium itu berada di tengah di antara xilem dan floem. Nah, ini merupakan kambium vasikuler. Nah, dapat kita lihat bahwa kambium itu tidak hanya terdapat di antara floem dan xilem saja, tetapi di antara pembuluh berkas satu dengan yang lainnya ini terdapat kambium. Nah, kambium yang berada di pembuluh angkut 1 dengan pembuluh angkut 2 itu dinamakan kambium intervasikuler. Nah, dapat kita lihat lebih jelasnya di gambar bawah, yaitu ini merupakan floem dan ini merupakan xilem. Di antaranya itu kambium vasikuler, dan di antara berkas satu dengan berkas lainnya itu kambium intervasikuler. Nah, kemudian kambium vaskuler yang tumbuh ke arah luar membentuk floem sekunder, sedangkan yang ke arah arah dalam dinamakan xilem sekunder. Nah, dapat kita lihat gambar lebih jelasnya, yaitu ini kambium. Nah, ini ada kambium yang berdekatan dengan xilem dan berdekatan dengan floem. Nah, kambium yang berdekatan dengan floem ini akan tumbuh menjadi floem sekunder, sedangkan yang berdekatan dengan xilem akan berubah menjadi xilem sekunder. Kenapa dinamakan sekunder? Karena merupakan jaringan yang hasil dari diferensiasi menjadi jaringan dewasa yang memiliki sifat-sifat meristematik. Nah, kemudian di Indonesia ini merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, pada saat musim hujan, sel-sel atau jaringan-jaringan itu tadi akan kurang beraktivitas atau aktivitasnya akan berkurang sehingga menghasilkan sel-sel yang sedikit dan berwarna lebih gelap. Berbeda saat musim hujan. Saat musim hujan, sel-sel tersebut akan beraktivitas secara optimal dan menghasilkan sel yang banyak dan menghasilkan warna yang lebih terang. Nah, dapat kita lihat di gambar bahwa ini merupakan sel-sel yang terbentuk saat musim kemarau karena dia berwarna lebih gelap, sedangkan ini merupakan yang terbentuk saat musim hujan dan dia berwarna lebih terang dan lebih banyak. Nah, kemudian pertumbuhan itu terjadi secara terus-menerus pada tahun pertama pada tahun berikutnya. Nah, ini merupakan pada tahun yang pertama, kemudian ini yang tahun kedua, begitu juga sampai seterusnya. Nah, pertumbuhan ini melingkar. Nah, lingkaran ini dinamakan dengan lingkaran tahun, yaitu lingkaran konsentris akibat pertumbuhan sekunder yang tampak berlapis-lapis akibat pergantian keadaan lingkungan. Nah, lingkaran tahun ini biasanya digunakan untuk mengukur usia tanaman. Nah, dapat kita lihat bahwa gambar di sini merupakan terdapat banyak lingkaran tahun yang berlapis-lapis. Nah, dapat kita lihat juga ini ada lingkaran tahun yang berwarna gelap dan itu tipis, yaitu sedikit. Nah, jadi itu merupakan jaringan yang terbentuk saat musim kemarau. Berbeda saat musim hujan, dia terdapat banyak dan berwarna terang. Nah,
itu terbentuk saat musim hujan. Nah, dapat kita lihat di samping bahwa terdapat banyak lingkaran konsentris. Nah, dapat kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu berarti menandakan bahwa pohon yang saat itu ditebang saat dia berusia 24 tahun. Nah, kemudian yaitu kambium vaskuler ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan tidak terdapat pada monokotil. Nah, pada tumbuhan dikotil akar dan batangnya membesar, sedangkan pada tumbuhan monokotil cenderung tetap. Nah, tetapi tidak memungkiri bahwa tumbuhan monokotil ada yang memiliki kambium, yaitu kelas Dracaena, Agave, Aloe, dan Yucca. Nah, contohnya yaitu pada aloe vera atau lidah buaya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kambium gabus. Kambium gabus ini dinamakan juga sebagai velogen, yaitu jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Nah, kambium ini terletak di bawah epidermis, batang, dan akar yang sudah tua dan bagian korteks. Nah, dapat kita lihat di gambar bahwa ini merupakan jaringan epidermis yang biasanya terdiri atas 1 bahkan 2 lapisan. Nah, ini merupakan korteks. Jadi, kambium gabus itu terletak di antara epidermis dan korteks. Nah, ini merupakan gambar lebih jelasnya, yaitu ini merupakan epidermis dan ini merupakan korteks. Jadi, kambium gabus itu berletak di tengah-tengahnya. Nah, sama seperti kambium vaskuler tadi, kambium gabus ini yang berdekatan dengan epidermis akan tumbuh ke arah luar membentuk velum. Nah, sedangkan yang berdekatan dengan korteks akan tumbuh ke arah dalam dinamakan velodrem. Nah, jadi velum dan velodrem ini menjadi jaringan peridrem, yaitu pelindung. Peri itu berasal dari kata tepi, derm itu kulit, jadi tepi kulit. Nah, jadi peridrem ini menjadi pelindung pada tanaman yang batangnya sel-sel epidermisnya telah rusak bahkan mati. Nah, soalnya pada tanaman yang tua itu sel-selnya biasanya sudah tua atau mati. Nah, pada umumnya velum merupakan sel-sel mati, sedangkan velodrem merupakan sel-sel hidup. Nah, ini merupakan tumbuhan Quercus haber. Nah, ini merupakan epidermis yang telah mati, namun di dalamnya velumnya juga mati. Nah, jadi fungsi dari kambium gabus ini melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya, baik dari suhu, panas, mekanis, atau dari makhluk-makhluk yang dapat menyebabkan penyakit, yaitu patogen. Nah, kemudian jaringan gabus juga ini mengandung zat suberin, yaitu zat yang anti air. Jadi tumbuhan yang memiliki zat suberin ini akan sulit ditembus air sehingga mencegah terjadinya penguapan yang berlebih.